Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feranin Cahayadira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pajak penghasilan badan. Jadi, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH, penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun dari luar negeri dengan keperluan apapun termasuk misalnya penambahan kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk subjek pajak dari penghasilan badan ini adalah badan dan bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlakukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, subjek pajak ini dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, lalu penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu, untuk subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke objek pajak penghasilan badan. Nah, untuk objek pajak penghasilan badan ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu badan bagi subjek pajak badan dalam negeri yang menjadi objek pajak PPH adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, untuk penghasilan ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH yang meliputi hadiah dari kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, lalu ada dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan, lalu ada peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, lalu ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, serta surplus dari Bank Indonesia. Kita masuk pada norma penghasilan badan. Untuk norma pajak penghasilan badan ini sendiri, seluruh penghasilan yang diterima baik orang pribadi maupun badan, jika memilih untuk tidak melakukan pembukuan, maka PKP akan dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Sebaliknya, jika melakukan pembukuan yang benar, perhitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan. Nah, untuk norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN yang dimaksud dapat dilihat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, norma perhitungan penghasilan neto dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah peredaran brutonya, yaitu peredaran bruto hingga 50 miliar dan peredaran bruto di atas 50 miliar. Kita masuk ke pembukuan pajak penghasilan dari badan tersebut. Nah, pembukuan itu adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuntungan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah
Harga perolehan dan penyerahan badan atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, pembukuan ini harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau menggunakan kata cara lainnya yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk pembukuan ini harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Nah, buku, catatan, dokumen, data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia sesuai dengan batas daluarsa penyidikan tindak pidana bidang perpajakan. Baik, kita masuk kepada tarif pajak penghasilan dari badan. Nah, untuk tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak, yaitu 20% bila wajib pajak adalah perusahaan go public. Nah, untuk tahun pajak 2020 ini, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dan turun lagi menjadi 20% untuk tahun pajak 2002. Nah, penghasilan pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memiliki kriteria tertentu menjadi 19% untuk tahun pajak pada tahun 2020 dan 17% untuk tahun pajak tahun 2021. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.